Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Serliani dari jurusan Teknik Komputer, Program Studi Teknologi Informatika Multimedia Digital. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam mengembangkan storytelling. Sebelum membahas secara lebih detail mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan storytelling, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang apa itu storytelling. Jadi storytelling adalah sebuah teknik atau kemampuan dalam menyampaikan sebuah kisah, penyusunan adegan, event, dan juga dialog. Nah, dalam menyampaikan storytelling ini, kita harus melakukannya dengan intonasi yang jelas, cerita yang menarik, dan juga ada pesan yang ingin kita sampaikan. Sebelum melakukan storytelling di depan umum, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah menentukan permasalahan atau isu yang ingin kita angkat dalam cerita kita. Untuk menentukan permasalahan ini, kita harus menjadi pribadi yang peka untuk melihat apa yang sedang terjadi saat ini di masyarakat. Permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang hangat diperbincangkan dan juga sampai saat ini belum bertemu penyelesaiannya. Hal tersebut dapat kita angkat dalam storytelling kita. Hal kedua yang dapat kita lakukan adalah riset. Ya, kita harus memiliki bahan yang cukup untuk argumen atau opini yang ingin kita sampaikan. Nah, bahan tersebut dapat kita peroleh dari mana saja. Kita dapat memperolehnya dari jurnal-jurnal, melalui media sosial, wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menyusun narasi atau cerita tentang tema yang kita angkat. Gunakan bahasa yang baik dan dimengerti oleh masyarakat secara umum agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima dan dapat dicerna dan dipahami dengan baik oleh audiens. Setelah kita mengetahui dan menghafal poin-poin apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah cerita, langkah selanjutnya adalah dengan memahami alur cerita tersebut. Dengan memahami alur cerita, kita dapat menyampaikan sebuah cerita dengan lebih mudah, karena kita tahu setelah ini kita akan menyampaikan apa. Hal ini juga penting agar pendengar kita dapat mengerti mengenai apa yang kita sampaikan. Karena jika kita saja tidak paham tentang apa yang kita sampaikan, bagaimana orang lain dapat paham? Tapi tak jarang, ada orang yang walaupun sudah hafal dan memahami dengan betul, tetapi ia tidak bisa menyampaikan poin yang ingin dia sampaikan dengan baik karena ia berbicara secara terbata-bata. Kenapa hal ini terjadi? Karena ia kurang berlatih. Inilah poin yang selanjutnya harus kita lakukan, yaitu berlatih. Kita harus membiasakan diri berbicara di depan umum. Cara berlatih yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan berbicara di depan kaca. Atau kamu juga bisa merekam diri kamu saat berbicara. Lalu rekaman itu dapat diputar kembali lalu disaksikan kembali. Nah, hasil rekaman ini juga dapat kamu jadikan evaluasi mengenai hal-hal apa saja yang dapat kamu perbaiki ketika kamu melakukan storytelling di depan umum yang sebenarnya. Nah, jika 6 poin tersebut telah kamu penuhi dengan baik, maka peluang kamu untuk menyampaikan storytelling yang baik pun sudah cukup besar. Tinggal yang terakhir adalah bagaimana cara kamu menyampaikan ketika hari H. Ya, saat melakukan storytelling, kamu harus memperhatikan intonasi, mimik, dan gestur. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada saat kamu menyampaikan sebuah cerita. Lalu mimik muka adalah ekspresi muka yang sesuai dengan apa yang ingin kamu sampaikan. Jika cerita tersebut sedih, maka mimik muka kamu harus menampilkan mimik muka yang sedih. Jika bahagia, mimik muka kamu juga harus menunjukkan ekspresi yang bahagia. Selanjutnya adalah gestur. Ya, gerakan tangan itu penting. Ketiga hal tersebut sangat penting untuk mempengaruhi perhatian audiens. Jika kita tidak memperhatikan mimik, gestur, dan intonasi, maka cerita yang kita sampaikan akan terasa kosong. Dan kemungkinan besar juga pesan yang ingin kita sampaikan tidak dimengerti oleh pendengar.
Mimik, gestur, dan intonasi juga diperlukan untuk meyakinkan pendengar bahwa cerita yang kita sampaikan benar-benar merupakan cerita yang pernah kita alami dan merupakan kisah nyata. Nah, demikianlah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menyampaikan storytelling dengan baik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai humble break. Apa itu humble break dan bagaimana cara kita menyikapinya jika kita berhadapan dengan orang-orang yang melakukan humble break. Seiring dengan perkembangan zaman, kecenderungan seseorang untuk menunjukkan eksistensinya itu semakin besar, baik secara langsung maupun melalui sosial media. Nah, salah satu cara untuk menunjukkan eksistensinya ini yaitu melakukan humble break. Banyak orang yang melakukan humble break ini untuk menarik perhatian orang lain. Padahal alih-alih menyukai orang yang melakukan humble break, justru sikap seperti ini membuat orang lain hilang respect. Nah, sebenarnya apa itu humble break dan bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang melakukan humble break ini? Humble bragging adalah sikap menyombongkan diri secara terselubung. Seseorang yang melakukan humble bragging ini biasanya mengatakan atau menunjukkan hal-hal yang bertolak belakang dengan niat aslinya. Bermaksud ingin merendah, padahal niat aslinya yaitu ingin dipuji untuk mendapatkan perhatian dan agar orang lain terkesan kepada orang yang melakukan humble bragging ini. Duh, kok bisa ya nilai ujianku dapat 100? Padahal aku nggak belajar loh tadi malam. Ya ampun, sepatuku kok jadinya jelek banget sih. Padahal aku belinya mahal loh. Memang, tak semua orang yang mengatakan hal demikian itu bermaksud untuk mendapatkan pujian atau melakukan humble bragging. Tapi sikap seperti ini tidak terlalu baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kok bisa ya orang mau melakukan humble bragging? Padahal dia tahu bahwa sikap seperti itu tidak disukai oleh masyarakat. Nah, saya akan menjelaskannya. Alasan orang melakukan humble bragging itu ada 3. Pertama, dia ingin menunjukkan bahwa dirinya penting. Ya, orang yang melakukan humble bragging biasanya memiliki rasa narsis yang tinggi, sehingga dia ingin menunjukkan bahwa dia itu menonjol, ingin menunjukkan bahwa ada aku loh di sini. Alasan kedua adalah ingin dipandang lebih hebat daripada orang-orang lain yang berada dalam satu circle dengannya. Jadi, untuk menunjukkan bahwa ia tak kalah dari orang lain, dia tidak mau kalah dari orang lain, dia melakukan humble break. Alasan ketiga adalah ingin mendapatkan pengakuan dan perhatian. Pada dasarnya orang melakukan humble bragging ini untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Ia melakukan humble brag untuk mendapatkan perhatian agar tindakannya itu, apa yang menjadi kelebihannya itu dibicarakan oleh orang-orang yang berada di sekitarannya. Sikap humble brag ini adalah sikap menyombongkan diri yang tentu saja bukanlah hal yang positif. Tidak ada manfaat dari melakukan humble brag ini. Atau mungkin ada, tapi sangat kecil. Misalnya menunjukkan bahwa orang yang melakukan humble brag ini percaya diri karena dia ingin menjadi perhatian lingkungannya. Nah, tapi daripada ke hal positif, kecenderungannya justru lebih mengarah kepada hal negatif karena sikap seperti ini tidak disukai oleh orang lain dan membuat orang lain bahkan membenci orang yang melakukan humble brag. Hal pertama yang dapat kamu lakukan jika kamu berhadapan dengan seseorang yang melakukan humble bragging adalah dengan mendengarkannya saja. Ya, dengarkan saja apa yang ia bicarakan, lalu perlahan-lahan gantilah topik secara halus. Jangan pernah membandingkan keadaanmu dengan keadaan yang sedang ia pamerkan. Jangan terlalu beri ia pujian, karena jika kamu terus memberikannya pujian saat ia melakukan humble bragging, itu akan membuatnya melakukan humble bragging secara terus-menerus. Hal tersebut bukanlah sikap yang bagus. Keempat, jika yang ia lakukan sudah kelewatan, kamu bisa tuh
mencari atau mengarang cerita tentang seseorang yang standarnya lebih tinggi dari apa yang sedang ia pamerkan. Selanjutnya, kamu bisa tuh mengcounter perilaku humble braggingnya dengan bragging yang sesungguhnya. Atau kamu lebih baik mengatakannya secara langsung bahwa sikap humble braggingnya itu mengganggu. Dan yang terakhir dan yang paling mudah dilakukan adalah dengan bersikap masa bodoh. Humble brag atau bisa dikatakan sebagai bentuk menyombongkan diri secara terselubung ini bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Sikap seperti ini dapat menimbulkan rasa muak dan kecemburuan sosial di dalam lingkungan masyarakat yang berakhir kepada konflik yang juga terselubung karena rasa ketidaksukaan ini tidak disampaikan secara langsung kepada orang yang melakukan humble brag. Jika humble brag ini dilakukan di sosial media, sikap seperti ini juga akan memicu komentar negatif yang berakhir pada cyberbullying di media sosial. Sebenarnya, sah-sah saja jika kamu ingin menunjukkan rasa bangga terhadap hal-hal yang berhasil kamu capai. Atau kamu ingin menunjukkan eksistensi diri. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dan sangat manusiawi. Tapi, jangan melakukan humble brag. Kamu bisa tuh menunjukkan rasa banggamu terhadap diri kamu sendiri dengan bercerita secara langsung, secara terang-terangan, tanpa memiliki maksud untuk menyombongkan diri. Hal ini lebih disukai dan lebih dihormati daripada jika kamu melakukan humble brag. Nah, sekarang udah paham kan tentang apa itu humble brag? Atau jangan-jangan kamu pernah tuh melakukan humble brag, baik secara sengaja ataupun tanpa disadari. Tidak apa-apa sebenarnya jika kau lakukan itu sekali-sekali, asal jangan dilakukan terus-menerus dan sudah menjadi kebiasaan, karena hal itu bukan hal baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga setelah menonton video ini, kamu lebih paham mengenai apa itu humble brag, cara kamu berhadapan dengan orang yang melakukan humble brag, dan terhindar dari melakukan humble brag. Saya Amelia Serliani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.